Pemirsa, kembali lagi di Hasanah Para Pencari Ilmu, Butiran Ilmu, masih membahas mengenai bagaimana menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata banyak sekali yang kita mau bahas, pemirsa. Masih ada Abi Maki, masih ada Cikita di sini. Ciki, tadi saya berhenti waktu saya menanyakan ke Abi. Ini pertanyaan diulang-ulang dari tadi loh, Abi. Mesti dijawab jadinya sekarang. Kalau sampai kemudian orang tidak mendapatkan jodohnya, sampai akhir hayat dia tidak menikah. Nah, hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang ketika di dunia tidak menikah, pastinya berbagai macam alasan. Alasan, pertanyaan besar, kenapa dia tidak menikah? Kalau misalnya ini saya sakit, kenapa saya tidak punya syahwat? Itu yang tadi dikatakan bagian daripada mubah. Boleh menikah, boleh tidak. Selanjutnya nih, ini yang pertanyaan yang selanjutnya ini tadi, yang sampai ke akhirat ditanya-tanya di bawah. Orang ini sudah mencari, nafkah ada, cuma nggak dapat. Terus ada kejadian gitu ya. Akhirnya sudah 30 nggak dapat, 40 nggak dapat, 50, akhirnya sampai wafat tidak dapat. Tapi dia sudah mencari, sudah mencoba. Misalnya harta ada, ganteng iya, atau cantik iya, pengalaman iya, jabatan ada, harta ada, cuma nggak ketemu, wafat. Nah, gimana nanti di akhirat? Bismillah, dalam kenyataannya hadis-hadis yang ada, perempuan itu atau laki-laki itu akan meminta keadilan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Ya Rabb, bukankah semua yang kau ciptakan berpasang-pasangan? Fulan berpasangan, fulana berpasangan, saya tidak berpasangan dan saya sudah mencari. Maka mana keadilanmu? Maka Allah akan menikahkan dia dengan bidadari atau bidadari yang ada di surga. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi untungan dia, Abi. Tetap punten, yang namanya wanita solehah itu tingkatannya lebih tinggi daripada bidadari. Kalau bidadari itu adalah makhluk yang ada yang Allah ciptakan di surga, tapi kalau wanita solehah itu adalah sebagai ratunya bidadari. Sekarang tinggal pilih, mau mendapatkan ratu bidadari atau seperti apa itu laki-laki. Kadang-kadang ditanyakan oleh istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak keliru yang namanya ini adalah salah seorang Hafsah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mana yang lebih mulia, bidadarikah atau wanita solehah? Rasulullah menjawab, wanita solehah tingkatannya lebih mulia daripada bidadari. Karena yang sudah masuk surga pasti wanita solehah dong. Betul. Pasti. Ditanya apa alasannya? Siti Aisyah langsung jawab, karena bidadari diciptakan oleh Allah di dunia. Karena bidadari diciptakan oleh Allah di surga tanpa ada perintah apa-apa. Tapi kalau wanita solehah diciptakan di dunia, itu banyak sekali cobaannya. Disuruh untuk berjilbab, disuruh untuk taat kepada suami lah, disuruh untuk sholat lah segala macam, disuruh untuk hamil lah, untuk melahirkan lah. Maka seperti itu derajatnya makin tinggi. Makin solehah. Lihat ada kata-kata yang penting. Ya Rasulullah, bagaimana keutamaan bidadari dan wanita solehah? Rasulullah mengatakan keutamaan bidadari dengan wanita solehah. Wanita solehah ibarat pakaian luar dan bidadari ibarat pakaian dalam. Mananya apa? Kalau orang sudah menggunakan pakaian luar yang di dalam tidak terlihat. Mananya kalau bidadari secantik apapun, begitu lewat wanita solehah orang akan terpukau melihat wanita solehah. Masya Allah. Hebat ya, menyenangkan. Satu lagi, Abi. Silakan. Kalau kita mau tanya boleh loh Cikita ya. Kan dikatakan begini, kalau kita menikah itu kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Maksudnya gimana sih, Abi? Betul. Kenapa kalau sudah menikah kita dikatakan ikut sunnah Rasul? Sunnah itu adalah segala sesuatu perilaku Rasulullah atau ucapan Rasulullah, keputusan Rasulullah, lalu kita mengikutinya, itu adalah sunnah Rasul. Sunnah itu jalan. Sunnah itu jalan. Berarti itu sudah mengikuti jejak Rasul. Sunnah Rasul. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Beliau ini adalah yang menikah. Maka siapapun yang tidak menikah, maka dia tidak mengikuti jalan Rasul tersebut. Kenapa nikah dikatakan sunnah Rasul? Karena Rasulullah melakukan itu. Dulu ada 3 rahat itu 3 tamu ke hadapan Rasulullah, bertanya bagaimana sih ibadahnya Rasulullah sampai Rasulullah itu luar biasa maksum, bagaimana. Tiba-tiba para sahabat, Rasulullah hebat, begini dan begini keutamaannya. 3 orang itu mengatakan, saya ingin mengejar target seperti target Rasulullah. Pokoknya saya nggak bakalan tidur, terus saya ibadah. Kata tamu itu. Satu orang lagi bilang, pokoknya untuk mengejar target seperti Rasulullah, saya ini nggak bakalan nikah, saya mau terus saja ibadah, takut punya istri malah nanti tidak bisa ibadah. Satu orang lagi, pokoknya saya untuk mengejar gaya Rasulullah, saya tidak akan pernah berbuka saum selama-lamanya. Ya ampun. Itu 3 orang ini. Rasulullah datang dengan mengatakan, kalian berbicara untuk menyampaikan ketakwaan, rasa-rasanya tidak ada yang lebih takwa kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling takwa. Tapi Rasulullah mengatakan, pas, tapi aku punten tidur. Dan aku pun
menikah. Iya. Dan aku pun apa kata berbuka. Jadi tidak seperti itu. Makanya yang mengatakan saya tidak mau menikah, takut terganggu aktivitas ibadah, salah. Tidak bisa. Karena apa? Karena ibadah itu menyempurnakan atau menikah itu menyempurnakan ibadah. Oh, Masya Allah ya, menyenangkan ya. Masih banyak pertanyaannya. Cikita saya tahu pasti banyak juga pertanyaannya ya.